Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke poin yang kedua pada pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di tantangan yang keenam, perintah dan khobar. Ustaz Ahmad Sarwat, ini kalau saya baca di halaman 149 di tantangan yang keenam ini, Ustaz membagi jadi dua gitu ya. Dalam bahasa Arab sudah dikenal ada namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini tantangan 6 perintah dan khobar. Apa hubungannya dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Iya, ada istilah jumlah ismiyah itu biasanya yang terdiri dari mubtada, khobar ya. Ada pokok pembicaraan dan ada beritanya dia apa, khobariyah. Misalnya Ahmad itu mubtadanya. Kemudian kenapa si Ahmad fil baiti atau yadhhabu ila suqi dan sebagainya. Ini adalah kalimat yang tidak bicara tentang apa istilahnya perintah-perintah, karena dia cuma khobar saja. Khobar saja. Jumlah fi'liyah juga begitu juga. Jumlah fi'liyah itu bercerita tentang sebuah kejadian. Jadi kalau ismiyah itu isimnya, nah kalau atau bendanya lah gitu atau subjeknya begitu. Kalau fi'liyah kejadiannya. Nah, fi'il atau kata kerja itu nanti kan ada terbagi menjadi 3 kalau dalam bahasa Arab kan, ada fi'il madhi, mudhari dan amr. Nah, yang menunjukkan perintah atau insya'iyah itu kan yang amr saja. Sedangkan yang madhi itu bicara tentang suatu kegiatan, aktivitas yang sudah lewat. Dan itu sifatnya khabariyah dalam arti yaitu cerita saja, menceritakan atau berita tentang suatu kejadian sudah lewat, atau mudhari' yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi atau yang terus-menerus begitu ya. Nah, yang punya kandungan hukum atau katakanlah punya nilai sebagai perintah itu kan fi'il amr gitu ya. Nah, masalahnya sekarang begini. Kalau kita bicara tentang perintah Allah di dalam Al-Qur'an, ternyata ini kalau kita kaitkan dengan tadi pembagian fi'il yang ada 3, kan sebenarnya yang perintah itu kan yang fi'il amr. Tapi kadang-kadang fi'il amr sendiri pun tidak selalu jadi sebuah perintah yang wajib, dan juga fi'il yang bukan amr, apa madhi atau mudhari, kadang-kadang malah jadi perintah gitu ya. Kadang-kadang malah jadi perintah. Kemudian jumlah ismiyah tadi yang khobariyah, ada mubtada khobar ya. Kan kalimat secara kalimat ya, itu kan bukan perintah, kan dia cuma cerita aja gitu kan. Tapi kadang-kadang itu malah jadi perintah juga. Jadi hubungan antara perintah dengan berita atau dengan khobar gitu ya, itu menjadi unik di situ. Ya, tidak selalu yang namanya perintah itu kewajiban gitu ya. Kemudian tidak selalu yang namanya khobar atau berita, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau fi'ilnya sendiri gitu ya, tidak selalu itu berarti suatu yang sifatnya wajib. Bahkan meskipun dia adalah fi'il amr itu sendiri. Nah, padahal kita kan mengenal istilah-istilah tadi ya, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ada fi'il madhi, mudhari, amr, itu kan sebenarnya bagian dari gramatika bahasa Arab, ya kan? Dimana kalau kita belajar ilmu nahwu, shorof dan sebagainya, kita akan tahu bahwa kalau namanya amr itu perintah gitu. Tapi begitu diterapkan dalam ilmu istimbat hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, ternyata apa yang kita kenal di dalam ilmu bahasa Arab grammar tadi itu belum tentu cocok sepenuhnya. Jadi tidak bisa, bahasa sederhananya, tidak bisa kita melakukan istimbat hukum atau menarik kesimpulan hukum atau memahami Al-Quran atau memahami hukum-hukum Al-Quran itu dengan cara mengandalkan semata-mata dengan gramatika bahasa Arab gitu. Walaupun memang secara teori grammarnya mengatakan ini perintah, tapi belum tentu jadi wajib. Atau secara grammarnya ini bukan perintah, tapi malah jadi wajib. Nah, kira-kira seperti itu. Ada 2 kira-kira yang saya garis bawahi, Ustaz. Yang pertama, kalau kalimatnya perintah itu tidak mesti implikasi hukumnya wajib. Yang kedua, ada kalimat-kalimat yang kandungannya itu perintah, tetapi tidak pakai kalimat perintah. Bukan pakai fi'il amr begitu tetapi kandungannya itu sebenarnya perintah begitu. Ada contohnya Ustaz, untuk yang kedua ini kita bahas dulu. Jadi kan misalnya di dalam Al-Quran tuh kita banyak menemukan misalnya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari nih ya. Mudhari itu tidak ada perintah, tidak ada kandungan perintah. Dia cuma bercerita tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung.
Tapi para ulama kalau baca ayat tersebut gitu ya, itu mengatakan oh itu perintah gitu. Itu perintah. Ya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah 228. Wal mutallaqat. Ini kalau kita terjemahkan secara harfiah ya. Wanita atau istri yang ditalak oleh suaminya. Yatarabbasna, menjalani masa iddah, tarabbus. Ya. Berapa? Thalathata quru. Ini tidak ada unsur yang kita dapat dari terjemahannya bahwa ini adalah sebuah perintah, sebuah saran, sebuah apa, enggak. Allah cuman bercerita bahwa wanita yang ditalak suaminya menjalani masa iddah 3 quru. Gitu aja udah. Ya kan? Itu kalau terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah. Tapi para ulama mujtahid ya, para ahli fikih dan sebagainya ya menafsirkannya bukan sekedar ini jumlah khobariyah, bukan cuma cerita atau berita saja, tapi menerjemahkannya menjadi tafsir yang sifatnya ahkam, gitu, hukum. Maka kalau disesuaikan terjemahannya, berubah, para istri yang ditalak oleh suaminya wajiblah menjalani masa iddah selama 3 kali quru. Ada muncul keluar kata di situ wajiblah. Karena memang kewajiban, walaupun memang kalau dirunut dan diusut ke dalam struktur kalimatnya, ya kan, itu menggunakan fi'il mudhari yang bukan perintah. Tapi kesimpulan hukumnya ini wajib, ya kan, mudhari tapi wajib. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tapi tidak selalu, kadang-kadang mudhari berubah menjadi bukan wajib tapi sunnah. Misalnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Kali ini Allah menggunakan fi'il mudhari, para ibu yang punya anak menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh kalau memang mereka ingin menyusui. Para ulama menarik kesimpulan, umumnya jumhur mayoritas mengatakan itu bukan kewajiban, itu sunnah saja. Gitu kan? Malah nanti sebagiannya mengatakan itu mubah-mubah saja. Nah, jadi fi'il mudhari bukan perintah, kadang-kadang berubah jadi perintah. Perintahnya ada 2 macam, ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Kadang-kadang tidak jadi perintah, kadang-kadang dia berubah jadi mubah saja, gitu kan. Nah, tetapi kalau fi'il mudhari ketemu dengan lam, ya, diawali dengan huruf lam, lamul amr istilahnya itu, biasanya memang para ulama menyatakan bahwa itu berubah menjadi perintah. Wal takun minkum ummatun, gitu kan. Dan haruslah ada di antara kamu umat yang yad'una ilal khair. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka wajiblah mereka menyembah Tuhan yang punya rumah ini. Atau tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Itu kan perintah semua itu. Ya, wal yatawafu, maka tawaflah di Baitul Atiq, ya kan. Nah, itu adalah contoh fi'il mudhari yang ketemu dengan huruf lam di depannya, dimasukkan lam, dan kemudian makna atau fungsinya berubah menjadi amr, gitu kan. Nah, nanti ada juga isim. Dia isim, bukan fi'il, tapi bermakna perintah. Nah, itu namanya isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Iya. Ini istilah-istilah dalam isim bahasa itu kan kata gitu ya, kata mungkin kalau bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya, kata benda lah gitu istilahnya gitu kan. Bukan kata kerja gitu, kata benda, isim. Tapi kemudian disebut dengan dia adalah mengandung makna perintah. Itu contohnya adalah alaikum. Alaikum. Jadi ketika dibilang alaikum itu maknanya adalah menjadi suatu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jagalah dirimu, ya kan? Kutiba alaikumus syiyam dan seterusnya. Bahkan ada juga yang dia itu formatnya bukan fi'il madhi mudhari atau amr, tapi dia adalah masdar. Masdar itu biasanya sering dianggap sebagai dalam ilmu sharaf itu sebagai kata dasar, bentukan dasar gitu ya, masdar. Misalnya ketika kita berdoa sama Allah, ghufranaka, ghufran, ya kan, dari kata apa? Ghafara, ya kan? Yaghfiru atau ghafira yaghfiru. Nah, nanti masdarnya kan ghufran, artinya kan ampunan. Nah, ketika disebut ghufranaka, gitu ya,
itu dia tidak berbunyi ghufranuka tapi ghufranaka. Kok kenapa tiba-tiba dia berbaris harokatnya jadi na bukan nu kan aslinya harusnya nu gitu kan, harusnya rafa, kenapa dia nasab gitu kan, ghufranaka. Sebenarnya itu ada yang mahdzuf, ada yang dihapus atau ditutupi lah gitu kan. Sebenarnya di situ ada kata-kata aku memohon ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Jadi tapi bacanya cuma ghufranaka gitu kan. Itu dalam doa kita keluar dari WC misalnya, atau di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285 disebutkan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka itu atlubu ghufranaka atau as'alu ghufranaka. Ya, itu kan sebenarnya dia adalah masdar, tapi itu ada semacam amr di situ. Atau ayat yang lain wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu artinya bukan berbuat baiklah. Kalau berbuat baiklah apa dalam bahasa Arab? Ahsana yuhsinu ahsin gitu kan. Wabil walidaini ahsinuha kan gitu, ahsinuhuma gitu ya. Tapi enggak, Allah menggunakan ihsana. Ya ahsinu ihsana gitu sebenarnya kan. Nah, jadi ihsanannya saja, ihsana di sini dia adalah masdar sebenarnya. Nah, kalau kita mau terjemahkan ya berbuat baiklah kepada kedua orang tamu gitu, jatuhnya begitu. Jadi bayangkan ya, menarik sekali kalau kita belajar ilmu shorof, perubahan satu kata menjadi kata yang lain, kita dikenalkan dengan ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf. Kalau kita bicara perintah itu adanya di fi'il, yaitu fi'il amr gitu kan. Tapi ternyata di luar fi'il amr ada fi'il madhi, fi'il mudhari, bahkan di luar dari fi'il ada masdar, ada isim dan sebagainya yang ternyata bermakna sebagai perintah. Nah, gitu. Ketika itu dibahas bukan hanya berdasarkan ilmu shorof, tapi masuk dalam ilmu alat dalam memahami Al-Qur'an. Ya, ketika para ulama mengistimbat berdasarkan siyaknya, berdasarkan wurudnya, asbabun nuzul dan sebagainya, ternyata di situ ada makna yang mengandung perintah. Walaupun kalau cuma diterjemahkan kata per kata, makna perintahnya itu nggak kelihatan, nggak muncul. Iya. Berarti dari sini bisa garis bawahi bahwa salah satu ilmu alat untuk mempelajari Al-Quran itu ya paham bahasa Arab itu sendiri saja. Itu salah satu penunjang. Hanya salah satu. Tapi penunjang. Yang keliru adalah kalau dijadikan sebagai satu-satunya penunjang. Gitu. Jadi dia harus saling melengkapi memang. Tidak bisa dipakai hanya satu itu saja. Maksud saya ingin mengatakan bahwa Anda kalau memahami Al-Quran lalu modalnya hanya bahasa Arab, grammar, itu Anda keliru. Gitu loh. Tapi bahwa Anda mau mempelajari atau memahami Al-Quran harus bisa bahasa Arab, salah satu komponennya iya memang itu. Salah satu komponennya. Anda nggak mungkin menjadi mufassir atau menafsirkan Al-Quran kalau nggak ngerti grammar. Tapi baru ngerti grammar saja itu juga belum bisa dijadikan sebagai pegangan gitu. Ini jadi semakin menunjukkan pada kita sakralnya Al-Quran itu tidak bisa hanya dipahami dengan satu ilmu saja gitu. Di sini disebutkan tadi ada fi'il mudhari, lamul amr, isim fi'il amr, masdar itu yang menunjukkan kewajiban di sini. Ini kan semuanya istilah dalam bahasa Arab itu. Nah, tadi disebutkan Ustaz bahwa salah satu kunci untuk memahami Al-Quran adalah bahasa Arab. Meskipun itu bukan satu-satunya alat begitu Ustaz. Saya tertarik tadi di pernyataan Ustaz bahwa fi'il amr atau kata perintah di Al-Quran itu ternyata ada yang menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan sunnah. Ini kalau dalam pemahaman saya yang namanya perintah itu ya wajib begitu. Kan kita sering dengar itu di khutbah Jumat itu, marilah para jamaah kita taati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Berarti kan wajib nih kita mengikuti perintah Allah. Tapi tadi Ustaz menyatakan bahwa perintah itu tidak mesti sebuah kewajiban kok gitu. Ini bisa diterangkan Ustaz? Ya itu masuk dalam tantangan kita yang nomor 7 ya. Masuk ke perintah dan hukum. Perintah dan hukum. Halaman berapa? 159 ya. Iya, jadi gini,